Selamat datang kembali di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Sungguh sebuah kebahagiaan bisa menyapa kembali Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian. Kalian semua adalah jiwa-jiwa yang mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan, dan selalu peduli pada filosofi untuk hidup dengan indah dan sehat, agar tahun-tahun senja kita menjadi momen yang benar-benar sempurna. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tidak bisa menikmati hidup melewati usia 75 tahun? Ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di usia 65 hingga 75 tahun yang tanpa sadar justru memperpendek usia kita. Hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kita anggap sepele terkadang menjadi penyebab utama kesehatan kita menurun dan hidup terasa lebih berat. Hari ini, kita akan membahas apa yang sebaiknya kita lakukan dan tidak lakukan di masa tua agar bisa hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih panjang umur. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir karena akan ada banyak sekali pencerahan dan kejutan yang menanti di setiap bagiannya. Di usia senja, tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga kesehatan dan mandiri. Anak-anak kita, betapapun baktinya, punya kehidupan mereka sendiri dan tidak selamanya bisa berada di sisi kita untuk merawat. Seperti kata orang bijak zaman dahulu, menjaga kesehatan dan kemandirian adalah harta karun terbesar di masa tua. Sebab, ketika kita bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri, kita tidak hanya hidup lebih sehat, tetapi juga mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan kita. Jadi, bagaimana cara kita menghindari kebiasaan buruk ini dan hidup lebih lama? Mari kita bersama-sama mengungkap kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan para lansia tanpa mereka sadari bahwa hal itu sedang memangkas sisa umur mereka. Usia 65 hingga 75 tahun adalah dekade emas dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah 10 tahun paling krusial yang akan menentukan apakah hidup Anda akan panjang atau pendek. Saya telah berbincang dengan 10 lansia di sekitar saya yang berumur panjang dan menyimpulkan 23 poin penting tentang umur panjang. 1. Jangan pergi ke peramal. Orang bijak pernah berkata, 3 bagian takdir, 7 bagian usaha. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak sepenuhnya bergantung pada nasib, melainkan sebagian besar ditentukan oleh usaha dan pilihan kita sendiri. Bagi para lansia, daripada membuang-buang waktu dan uang untuk pergi ke peramal, mempercayai ramalan yang tidak pasti, lebih baik fokuskan energi Anda untuk merawat kesehatan fisik dan mental. Wajar jika di usia tua kita cemas akan kesehatan dan masa depan, tetapi jangan gantungkan harapan pada ramalan. Pahamilah bahwa umur panjang dan kesehatan datang dari gaya hidup yang baik, makan teratur, berolahraga, dan menjaga pikiran tetap tenang. Ketika kita hidup positif, ceria, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain, kita akan merasakan kedamaian yang jauh lebih nyata daripada yang bisa ditawarkan oleh ramalan manapun. Kitalah nahkoda bagi kapal kehidupan kita sendiri, dan cara kita menjalani hiduplah yang menjadi kunci menuju masa tua yang damai dan sehat. 2. Berjalanlah dengan hati-hati, jangan memanjat ke tempat tinggi. Saat memasuki usia senja, tubuh kita tidak lagi selentur dan sekuat dulu. Melakukan tindakan seperti memanjat ke tempat tinggi atau bergerak tanpa kehati-hatian menjadi sangat berbahaya. Satu kali jatuh saja bisa berakibat fatal, menyebabkan cedera serius atau bahkan membuat kita terbaring di tempat tidur seumur sisa hidup. Ini bukan hanya penderitaan bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi beban berat bagi anak-anak kita yang harus mencurahkan waktu dan tenaga untuk merawat. Untuk menghindari resiko ini, para lansia harus selalu berhati-hati saat bergerak, batasi kegiatan memanjat atau pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik. Aturlah ruang hidup Anda seaman mungkin, singkirkan benda-benda yang bisa membuat tersandung, dan pertimbangkan untuk menggunakan alat bantu. Dengan cara ini, Anda tidak hanya melindungi kesehatan, tetapi juga menjaga kualitas hidup, menikmati ketenangan, dan terhindar dari penyesalan. 3.
Kumpulkan aset untuk kehidupan di hari tua. Di usia senja, kemampuan mencari nafkah menurun drastis, sehingga sumber pendapatan tetap seperti dana pensiun atau tabungan menjadi sangat penting. Uang bukan lagi sekedar alat untuk hidup sehari-hari, tapi menjadi kunci untuk menjamin rasa aman dan kemandirian. Saat kesehatan mulai menurun, para lansia akan dihadapkan pada banyak biaya tak terduga terkait kesehatan, perawatan, dan layanan pendukung lainnya. Tanpa kesiapan finansial yang cukup, mereka mungkin kesulitan mendapatkan perawatan terbaik yang pada akhirnya menimbulkan stres, kecemasan, bahkan perasaan terabaikan. Lebih dari itu, kemandirian finansial membantu para lansia agar tidak bergantung pada anak-anak sehingga mengurangi potensi konflik keluarga terkait masalah uang. Oleh karena itu, untuk memiliki kehidupan yang tenang di masa tua, merencanakan keuangan sejak dini adalah sebuah keharusan. Ini mencakup menabung, berinvestasi dengan bijak, dan mengendalikan pengeluaran agar Anda bisa menjalani sisa hidup dengan damai tanpa dihantui kekhawatiran finansial. Jangan bekerja terlalu keras, kesehatan adalah aset yang tak ternilai harganya, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, rasa lelah dan nyeri akan semakin sering datang menyapa. Di usia 65 hingga 75 tahun, kemampuan tubuh untuk pulih tidak lagi sama seperti saat kita muda. Terus-menerus melakukan pekerjaan berat atau kurang istirahat yang cukup bisa mendatangkan masalah kesehatan yang sangat serius. Banyak orang tua yang masih bersikeras bekerja sekeras masa muda mereka berpikir bahwa mereka masih kuat. Tapi percayalah, ini adalah sebuah kekeliruan besar. Bekerja berlebihan tidak hanya akan menguras habis tenaga, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung, masalah tulang dan sendi, bahkan stroke. Kita harus sadar akan batasan diri kita, belajar menyesuaikan ritme kerja, menghindari pekerjaan berat, dan lebih fokus pada aktivitas yang ringan dan teratur untuk menjaga permata kita yang paling berharga, kesehatan. Keseimbangan antara istirahat dan aktivitas adalah kunci emas untuk menjalani masa tua yang sehat dan damai. Jangan terlalu hemat pada diri sendiri. Para orang tua, apalagi yang pernah merasakan pahitnya kehidupan, seringkali memiliki kecenderungan untuk berhemat secara berlebihan. Jangan terlalu hemat pada diri sendiri. Para orang tua, apalagi yang pernah merasakan pahitnya kehidupan, seringkali memiliki kecenderungan untuk berhemat secara berlebihan. Ada kebiasaan untuk tidak mau membuang makanan, bahkan rela memakan sisa makanan kemarin dan seringkali ragu untuk membelanjakan uang untuk kesenangan pribadi. Namun, masa tua adalah saatnya kita menghargai diri sendiri dan menikmati hasil kerja keras seumur hidup. Sebuah makanan lezat, pakaian yang nyaman, atau pengalaman baru yang menyenangkan tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Terlalu hemat justru terkadang bisa membahayakan, misalnya ketika kebutuhan gizi tidak terpenuhi karena terus-menerus mengonsumsi makanan yang tidak lagi segar. Daripada terlalu keras pada diri sendiri, izinkanlah diri kita untuk menikmati hal-hal baik yang mungkin dulu tidak sempat kita rasakan. Ingatlah, harta dan uang tidak akan bisa kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Jadi, hiduplah dengan sepenuhnya, belanjakan uang dengan bijak, dan rawatlah diri Anda agar bisa menjalani sisa hidup dengan lebih bahagia dan sejahtera. Pertahankan rumah lama Anda. Rumah bukan hanya sekedar bangunan, tapi sebuah istana kenangan yang memberikan rasa aman dan stabilitas. Bagi orang tua, tinggal di rumah yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka memberikan kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa. Namun, ada kalanya anak-anak membujuk orang tua untuk menjual rumah dan pindah untuk tinggal bersama mereka atau berganti dengan rumah lain. Hal ini, meskipun niatnya baik, bisa menghilangkan stabilitas dan membuat orang tua merasa bergantung, seolah kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Kebebasan dan kedamaian saat tinggal di rumah sendiri membantu mereka menjaga harga diri dan rasa kemandirian. Ada sebuah ungkapan yang sangat benar, bahwa kemandirian dalam memiliki tempat tinggal adalah hal yang sangat penting bagi para lansia. Oleh karena itu, pikirkanlah matang-matang sebelum memutuskan untuk menjual rumah.
Jangan terburu-buru hanya karena bujukan anak, tetapi pikirkanlah keamanan dan masa depan Anda sendiri. Jangan membeli terlalu banyak produk kesehatan yang tidak perlu. Saat ini, ada begitu banyak produk kesehatan, mulai dari suplemen makanan hingga berbagai alat kesehatan rumah tangga yang diiklankan secara besar-besaran dengan janji-janji untuk meningkatkan kesehatan atau memperpanjang usia. Kenyataannya, tidak semua produk itu efektif dan seringkali semua itu hanyalah trik pemasaran yang tidak memiliki manfaat nyata. Para lansia yang wajar merasa khawatir dengan kesehatan yang menurun seringkali menjadi sasaran empuk dan mudah tergoda untuk membeli produk-produk mahal ini dengan harapan besar. Namun, menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang tidak perlu ini bisa menjadi pemborosan besar dan menciptakan tekanan finansial. Daripada ikut-ikutan tren kesehatan yang belum terbukti, jauh lebih bijaksana untuk fokus pada gaya hidup yang benar-benar sehat, makan makanan seimbang, berolahraga teratur, dan rutin memeriksakan diri ke dokter. Cara ini jauh lebih efektif untuk merawat kesehatan tanpa harus membuang-buang uang untuk produk yang tidak jelas manfaatnya. Jangan bertengkar dengan pasangan hidup Anda. Di usia senja, pasangan hidup adalah sahabat seperjalanan yang paling berharga. Ketika anak-anak telah dewasa dan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, pasanganlah yang akan selalu ada di sisi kita, berbagi suka dan duka setiap hari. Pertengkaran dan konflik dengan pasangan tidak hanya akan melukai perasaan, tetapi juga menciptakan stres yang tidak perlu, yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada kesehatan dan suasana hati. Ikatan suami istri menjadi semakin tak ternilai seiring bertambahnya usia, karena satu sama lain bukan hanya teman, tetapi juga sumber kekuatan mental yang luar biasa. Daripada berdebat, belajarlah untuk saling mengalah, memahami, dan berbagi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebuah pepatah mengatakan, pasangan di hari tua adalah sahabat sejati, mengingatkan kita bahwa ketika usia menua, pasangan adalah orang terpenting yang akan menemani kita hingga akhir hayat. Menjaga hubungan yang harmonis tidak hanya memberikan kedamaian bagi berdua, tetapi juga memastikan tahun-tahun senja kita dilewati dengan tentram dan penuh kebahagiaan. 9. Jika Anda kesepian, jangan terburu-buru menikah lagi. Menikah lagi di usia senja adalah sebuah keputusan yang sangat sulit dan seringkali tidak mudah. Hubungan pernikahan setelah menikah lagi di usia tua seringkali tidak stabil, karena kedua belah pihak sudah memiliki kehidupan dan kebiasaan masing-masing yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Belum lagi, konflik mengenai keuangan dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya bisa memicu perselisihan dan ketegangan yang hebat. Menikah lagi mungkin bisa membawa kebahagiaan dan teman hidup dalam beberapa kasus, tetapi dalam banyak kasus lainnya, hal itu justru bisa menjadi sumber masalah dan stres yang tidak perlu. Daripada mencari pernikahan baru, orang tua bisa menemukan penghiburan dan kebahagiaan dari hubungan sosial lain seperti teman dekat atau cucu-cucu tercinta untuk menjaga semangat tetap ceria dan menghindari kerumitan yang terkait dengan pernikahan. Keputusan untuk menikah lagi harus dipertimbangkan dengan sangat matang, didasarkan pada pemahaman dan perasaan yang tulus, bukan keputusan yang tergesa-gesa hanya karena dilanda rasa sepi. 10. Jangan masuk panti jompo. Panti jompo mungkin menjadi pilihan bagi sebagian lansia yang membutuhkan perawatan khusus, tetapi itu tidak selalu menjadi lingkungan yang ideal. Ketika Anda sudah tua, lemah, dan tidak bisa lagi mengurus diri sendiri, masuk panti jompo bisa terasa seperti sebuah solusi. Namun, tinggal di sana seringkali membuat para orang tua merasa sangat kesepian, terisolasi, dan kehilangan rasa memiliki dalam keluarga. Perasaan asing dengan lingkungan sekitar dan perasaan harus bergantung pada orang yang tidak dikenal dapat menyebabkan depresi dan kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, tinggal di rumah yang penuh kenangan, tempat yang akrab dan dekat dengan orang-orang yang dikenal akan memberikan rasa aman dan kenyamanan yang jauh lebih besar. Selain itu, kehidupan di panti jompo tidak selalu menjamin kualitas perawatan seperti yang diharapkan, dan ada banyak kasus di mana lansia merasa diabaikan atau tidak dirawat dengan semestinya.
Oleh karena itu, jika memungkinkan, aturlah untuk tetap tinggal di lingkungan keluarga yang akrab, atau jika memang membutuhkan bantuan, Anda bisa menyewa perawat untuk di rumah demi memastikan ketenangan dan perasaan tetap dicintai. 11. Hubungan dengan rekan kerja dan teman akan memudar. Ketika masa pensiun tiba, hubungan dengan rekan kerja dan teman-teman di lingkungan pekerjaan perlahan-lahan akan menjadi hambar. Kehidupan berubah dan setiap orang memiliki jalan mereka masing-masing untuk dikejar. Ini bukan berarti hubungan itu tidak lagi berharga, tetapi menerima bahwa segala sesuatu ada masanya dan perpisahan adalah hal yang alami akan membantu para orang tua menjaga ketenangan batin tanpa harus terpaku pada masa lalu. Orang-orang yang pernah menemani kita dalam pekerjaan atau belajar pada akhirnya akan menjauh seiring waktu saat masing-masing menemukan nilai dan minat baru dalam hidup mereka. Daripada terus meratapi kenangan, para orang tua sebaiknya menerima kenyataan ini dan fokus pada hubungan yang paling berarti saat ini, seperti keluarga atau sahabat karib. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga membantu kita untuk fokus membangun kehidupan di usia senja yang damai dan bahagia. 12. Jika tidak mengerti sesuatu, biarkan sampai besok. Ketika menghadapi masalah yang rumit atau sulit dalam hidup, orang tua seringkali merasa cemas dan tegang. Namun, terkadang menyelesaikan masalah saat itu juga bukanlah pilihan terbaik. Ada pepatah bijak yang mengatakan selalu ada jalan keluar, yang mengingatkan kita bahwa tidak perlu terburu-buru mencari solusi. Terkadang, hanya dengan memberikan sedikit waktu, segalanya akan perlahan menjadi lebih jelas dan jalan keluar akan ditemukan. Sangat penting untuk menjaga pikiran tetap tenang, tidak membiarkan tekanan yang berlebihan membuat tubuh lelah dan mempengaruhi kesehatan. Daripada terlalu banyak khawatir, para orang tua sebaiknya belajar untuk bersantai, beristirahat, dan menunggu hingga pikiran lebih jernih untuk mengambil keputusan. Ini tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga melindungi kesehatan mental dan fisik, membuat kehidupan di usia senja menjadi lebih ringan dan nyaman. 13. Jangan memamerkan harta kekayaan kepada kerabat. Dalam kehidupan, uang dan harta benda selalu menjadi masalah yang sensitif, terutama di antara kerabat. Ketika Anda memiliki harta, memamerkannya secara berlebihan bisa membuat orang lain iri, bahkan dapat memicu konflik dan perselisihan. Ada nasihat bijak yang mengatakan untuk tidak menampakkan kekayaan kita, terutama kepada kerabat. Ketika keuangan diletakkan di atas meja, perasaan kekeluargaan bisa dengan mudah berubah, dan orang-orang terdekat bisa menjadi jauh atau bahkan bersikap negatif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, para orang tua sebaiknya menjaga kerahasiaan mengenai aset mereka dan hanya berbagi dengan orang-orang yang benar-benar perlu tahu. Ini tidak hanya membantu melindungi harta benda, tetapi juga menjaga keharmonisan dan kemurnian hubungan keluarga, serta menghindari kesalahpahaman atau konflik yang tidak diinginkan. 14. Jaga hubungan baik dengan tetangga. Orang bijak pernah berkata, tetangga yang baik lebih berharga daripada emas dan perak. Kalimat ini mengingatkan kita betapa pentingnya hubungan dengan tetangga, terutama bagi para lansia. Saat memasuki usia senja, kita cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan koneksi dengan komunitas sekitar menjadi jauh lebih berarti. Dalam situasi darurat, tetangga terdekat bisa menjadi orang pertama yang menolong Anda, mulai dari menelpon ambulans saat Anda mengalami kecelakaan, hingga memberikan bantuan-bantuan kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu saat Anda lupa mengunci pintu atau membawakan barang ketika tenaga Anda tak lagi kuat. Lebih dari itu, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga juga menciptakan lingkungan hidup yang ramah dan harmonis, yang membuat batin kita terasa lebih tenang dan gembira. Daripada hidup tertutup atau acuh tak acuh, para lansia sebaiknya membangun hubungan yang positif dengan tetangga melalui tindakan-tindakan kecil seperti saling menyapa atau tolong-menolong dalam hal-hal sepele. Ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membantu Anda agar tidak merasa kesepian dan justru menambah warna kegembiraan dalam hidup. 15. Saat keluar rumah, nyalakan lampu.
Seiring bertambahnya usia, kesehatan dan kelincahan tubuh kita menurun, terutama kemampuan untuk melihat dengan jelas dalam kondisi cahaya yang redup. Berjalan dalam kegelapan dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan seperti tersandung, menabrak perabotan, atau bahkan cedera yang serius. Sebuah insiden jatuh bisa menyebabkan patah tulang yang sangat berbahaya bagi orang tua, dan hal ini seringkali membawa komplikasi kesehatan yang panjang, bahkan bisa berujung pada hilangnya kemampuan untuk bergerak. Oleh karena itu, para orang tua perlu sangat memperhatikan ketersediaan cahaya yang cukup saat beraktivitas, terutama di malam hari atau saat cuaca mendung. Jika harus keluar pada malam hari, pastikan Anda menyalakan lampu teras atau membawa senter untuk meningkatkan jarak pandang. Hal ini tidak hanya membantu Anda terhindar dari kecelakaan, tetapi juga memberikan rasa aman yang lebih besar saat melangkah. Memperhatikan detail-detail kecil seperti ini akan sangat membantu para lansia dalam menjaga kesehatan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. 16. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah hal yang wajar, tetapi jika kita terus-menerus melakukannya, kita hanya akan merasakan kekecewaan dan ketidakbahagiaan. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, keadaan yang berbeda, dan kemampuan yang tak sama. Saat menua, ada banyak perubahan yang tidak bisa dihindari, baik dari segi kesehatan, keuangan, maupun lingkungan sosial. Membandingkan diri Anda dengan orang lain yang hidupnya tampak lebih baik atau lebih sehat hanya akan membuat Anda merasa sedih dan kecewa pada diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda belajar menerima apa yang Anda miliki dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil, Anda akan jauh lebih mudah merasa bahagia. Para lansia sebaiknya fokus pada hal-hal positif dalam hidup mereka, seperti hubungan baik yang dimiliki, pencapaian yang telah diraih, dan yang terpenting, selalu bersyukur atas apa yang ada saat ini. Ingatlah, kebahagiaan tidak datang dari perbandingan, tetapi dari kemampuan untuk menghargai dan menerima kehidupan kita sendiri. 18. Jangan makan terlalu kenyang. Pepatah makan secukupnya, umur pun panjang, menekankan betapa pentingnya mengendalikan porsi makanan yang Anda konsumsi. Saat kita makan terlalu kenyang, sistem pencernaan harus bekerja ekstra keras yang menyebabkan perasaan kembung, sulit mencerna, dan dalam jangka panjang dapat memicu masalah pada lambung, hati, dan jantung. Khususnya bagi para lansia yang kemampuan pencernaan dan metabolismenya telah menurun, makan berlebihan tidak hanya membuat tubuh terasa berat, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan kardiovaskular. Daripada makan sampai perut terasa penuh sesak, para orang tua sebaiknya makan secukupnya, membagi porsi makan menjadi lebih kecil namun lebih sering, dan memilih makanan yang kaya nutrisi namun rendah kalori untuk memberikan energi yang pas bagi tubuh. Selain itu, berjalan-jalan santai setelah makan juga sangat membantu proses pencernaan, mengurangi risiko penumpukan lemak, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Mengontrol porsi makan dan menjaga kebiasaan makan yang sehat akan membantu Anda hidup lebih panjang dan lebih bugar. 19. Jangan terlalu banyak makan makanan berlemak dan asin. Pola makan sangatlah mempengaruhi kesehatan, terutama saat kita menua. Makanan yang terlalu banyak minyak, garam, atau berbagai jenis makanan yang tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Para lansia umumnya memiliki sistem pencernaan yang lebih lemah, sehingga mengonsumsi terlalu banyak makanan yang sulit dicerna dapat menyebabkan masalah seperti perut kembung, gangguan pencernaan, atau bahkan memperburuk penyakit kronis yang sudah ada. Daripada makan sembarangan, para orang tua perlu fokus pada pola makan yang seimbang dengan memperbanyak sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan kaya serat. Makanan-makanan ini tidak hanya mudah dicerna, tetapi juga membantu menyediakan nutrisi penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Bersamaan dengan itu, minum air yang cukup serta membatasi minuman beralkohol dan minuman manis bersoda juga merupakan hal yang tak kalah penting.
Para lansia sebaiknya mendengarkan tubuh mereka sendiri dan menyesuaikan pola makan yang paling sesuai untuk menjaga kesehatan yang lebih baik di masa tua. Berikut adalah isi video dalam bahasa Indonesia. 20. Jangan biarkan suasana hati yang negatif merusak kesehatan Anda. Perasaan negatif seperti cemas, marah, dan sedih bisa berdampak sangat serius bagi kesehatan mental dan fisik kita. Tahukah Anda, sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa hampir 95% penyakit berkaitan dengan kondisi pikiran yang tidak baik. Bayangkan saja, saat kita marah, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang bisa merusak jantung, sistem saraf, dan melemahkan daya tahan tubuh kita. Tentu, para lansia seringkali dihadapkan pada banyak sekali perubahan dalam hidup, mulai dari kesehatan yang menurun, rasa sepi, hingga masalah keuangan yang membuat mereka lebih mudah merasa cemas atau depresi. Namun, jangan biarkan awan mendung itu menyelimuti hari-hari Anda. Kita harus belajar mengendalikan perasaan kita. Cobalah melakukan aktivitas seperti meditasi, yoga, atau sekadar berjalan-jalan santai di taman. Bergabung dengan kegiatan sosial juga bisa menjadi obat yang sangat manjur untuk menenangkan pikiran dan memperbaiki suasana hati. Ingatlah, menjaga semangat yang optimis dan ceria bukan hanya membuat hidup terasa lebih indah, tetapi juga merupakan obat terbaik untuk menjaga kesehatan di usia senja. 21. Lakukan olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh. Olahraga adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga, tetapi penting untuk diingat, tidak semua jenis latihan cocok untuk para lansia. Memilih olahraga yang salah justru bisa menyebabkan cedera yang tidak diinginkan, apalagi ketika tubuh kita tidak sekuat dulu. Sebaiknya, carilah bentuk olahraga yang lebih lembut, seperti jalan kaki, yoga, tai chi, atau berenang. Olahraga ini membantu menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh tanpa membebani sendi atau otot kita. Yang terpenting dari semuanya adalah kebiasaan. Lakukan secara teratur dan jangan mudah menyerah. Olahraga bukan hanya membantu menyehatkan jantung dan menstabilkan tekanan darah, tetapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko penyakit kronis, dan membuat pikiran kita jauh lebih segar. Dengarkanlah tubuh Anda dan temukan metode latihan yang paling pas, karena inilah kunci untuk hidup lebih lama dengan kualitas yang lebih baik. 22. Jangan pernah mengabaikan perawatan kesehatan. Kesehatan adalah modal kita yang paling berharga, terutama saat kita menua. Ketika masih muda, kita mungkin sering menyepelekannya, tetapi di usia tua, sedikit saja kelalaian bisa membawa akibat yang fatal. Pemeriksaan kesehatan rutin, pola makan yang sehat, dan olahraga teratur adalah 3 pilar utama untuk menjaga tubuh tetap bugar. Jangan pernah abaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh Anda, seperti rasa nyeri, kelelahan yang tidak biasa, atau perubahan aneh lainnya, karena itu bisa jadi pertanda adanya masalah kesehatan yang tersembunyi. Merawat kesehatan tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental. Perhatikan kualitas tidur Anda, kelola stres dengan baik, dan selalu pelihara pikiran yang optimis. Jika Anda merawat diri sendiri dengan baik, Anda tidak hanya akan berumur panjang, tetapi masa tua Anda juga akan jauh lebih berkualitas dan membahagiakan. 23. Jangan sepelekan waktu tidur Anda. Tidur adalah salah satu pilar terpenting untuk kesehatan, khususnya bagi para lansia. Mungkin kita sering mendengar ungkapan orang tua tidurnya sedikit, dan ini memang ada benarnya. Seiring bertambahnya usia, durasi dan kualitas tidur seringkali menurun. Kurang tidur bisa memicu berbagai masalah, seperti menurunnya daya ingat, kelelahan kronis, stres, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Terlebih lagi, para lansia cenderung sering terbangun di malam hari, entah karena ingin buang air kecil, nyeri tubuh, atau rasa cemas. Meskipun begitu, tidur tetaplah proses yang sangat penting bagi tubuh untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan menjaga pikiran tetap jernih. Untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, cobalah untuk disiplin dengan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari.
Hindari makan terlalu kenyang atau minum kopi dan teh menjelang waktu tidur. Ciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. Selain itu, kegiatan santai sebelum tidur seperti membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau meditasi dapat membantu tubuh lebih mudah terlelap. Merawat tidur Anda pada dasarnya adalah merawat kesehatan jiwa dan raga Anda sendiri. Jangan pernah lupa bahwa kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Saat kita masih muda, kita sering menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang sudah semestinya ada. Tapi, seiring berjalannya waktu, ketika tubuh tak lagi sekuat dulu, barulah kita sadar bahwa kesehatan adalah aset paling berharga yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Uang, ketenaran, harta benda, semua itu menjadi tidak berarti jika kita tidak memiliki kesehatan untuk menikmatinya. Kesehatan adalah modal utama agar Anda bisa menjalani sisa hidup dengan utuh, bahagia, dan mandiri. Hal terpenting saat memasuki usia senja adalah menjaga gaya hidup yang sehat yang mencakup pola makan bernutrisi, gerak badan yang sesuai, pemeriksaan kesehatan berkala, dan yang terpenting menjaga suasana hati agar selalu ceria dan optimis. Merawat kesehatan membutuhkan kesabaran dan kesadaran penuh akan kondisi tubuh kita. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda peringatan sekecil apapun itu. Sebanyak apapun harta yang Anda miliki, pada akhirnya kesehatanlah yang menentukan kualitas hidup Anda. Tubuh yang sehat tidak hanya akan membuat Anda hidup lebih lama, tetapi juga menikmati hidup dengan lebih baik. Berinvestasi pada kesehatan, baik fisik maupun mental, adalah cara paling bijaksana untuk meraih masa tua yang damai dan penuh makna. Maka dari itu, 23 hal yang telah disebutkan sebelumnya adalah pelajaran berharga untuk membantu para lansia menjaga kesehatan dan mencapai kedamaian serta kebahagiaan. Menghindari kesalahan-kesalahan ini tidak hanya akan menjaga kesehatan, tetapi juga membawa kepercayaan diri dan kegembiraan di tahun-tahun senja. Semoga sharing ini dapat membantu Anda dan orang lain untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara merawat diri di usia tua. Untuk melanjutkan video ini, mari kita simak bersama konten 3 hal yang perlu diingat saat usia senja dihadapkan pada penyakit. Sahabat-sahabat yang bijaksana, ketika usia senja datang menjelang, hal yang paling ditakuti banyak orang bukanlah kerutan di wajah atau rambut yang memutih, melainkan bayangan terbaring tak berdaya di tempat tidur, sendirian dalam sakit tanpa ada anak cucu di sisi. Lebih dari siapapun, para lansia mengerti bahwa kesehatan mereka semakin terkikis oleh waktu. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kehilangan kemandirian dan menjadi beban bagi keluarga. Pertanyaannya, ketika tubuh tak lagi bisa menuruti kehendak, bisakah mereka tetap menjaga optimisme agar tidak menambah tekanan bagi anak-anak mereka? Pertanyaannya, ketika tubuh tak lagi bisa menuruti kehendak, bisakah mereka tetap menjaga optimisme agar tidak menambah tekanan bagi anak-anak mereka? Bagaimana caranya untuk hidup dengan damai bahkan di tahun-tahun terlemah dalam hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat setiap orang tua, sekuat apapun mereka, pasti merenung dalam-dalam. Orang-orang takut akan usia tua, dan hal yang paling menakutkan adalah terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama tanpa ditemani anak cucu. Begitu penyakit membuat seorang lansia tidak bisa lagi bergerak sendiri, ritme kehidupan seluruh keluarga akan terganggu. Jika orang yang sakit itu seringkali mudah marah dan menggerutu tanpa alasan, suasana di rumah akan berubah dari kesedihan menjadi saling menyalahkan, membuat semua orang merasa sangat lelah. Oleh karena itu, seberat apapun penyakit yang mendera, seorang lansia harus berusaha menjaga kondisi mental yang baik agar orang-orang terdekat tidak harus menanggung tekanan tambahan. Yang pertama, milikilah mental yang positif, optimis, dan pandangan yang lapang tentang hidup dan mati. Kematian memang topik yang berat, tetapi ketika hidup seseorang divonis oleh dokter akan segera berakhir, siapapun akan sulit untuk tetap tenang. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang membuat kita enggan berpisah.
tempat-tempat jauh yang belum pernah kita kunjungi, tanggung jawab dan kewajiban yang belum tuntas. Dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui, kita mengalami berbagai pasang surut, kesuksesan, kegagalan, cinta, benci, suka, dan duka. Begitulah kehidupan. Meskipun ada penyesalan, semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup setiap orang. Ketika kita menyadari hal itu, kita tidak akan lagi terlalu terpaku pada untung dan rugi dalam hidup. Ketika penyakit datang, menghindarinya adalah sia-sia, dan mengeluh hanyalah tanda kepengecutan. Orang yang benar-benar kuat akan dengan berani menghadapi tantangan penyakit, menggunakan sikap optimis untuk memulai hidup yang baru. Seperti dua tokoh utama dalam film The Bucket List, entah itu seorang mekanik mobil sederhana atau seorang miliarder dengan kekayaan melimpah, ketika penyakit menyiksa mereka hingga rasanya hidup lebih buruk dari kematian, dan mereka diberitahu bahwa sisa hidup mereka tak lama lagi, mereka membuat keputusan berani, bersama-sama mewujudkan keinginan yang selama ini belum tercapai. Mereka terjun payung, balapan mobil, dan merasakan cinta dari orang-orang terkasih. Ketika hidup mereka berakhir, keluarga mereka meskipun berduka juga merasa terhibur mengetahui bahwa penyesalan dalam hidup mereka telah tuntas. Penulis legendaris Jin Yong pernah berkata, hidup ini adalah sebuah keramaian yang gegap gempita, dan setelahnya kita pergi dalam sunyi. Orang dengan mental yang optimis dan kuat adalah seperti prajurit gagah berani dalam pertarungan melawan takdir. Entah menang atau kalah, mereka tidak akan pernah mundur atau patah semangat. Yang kedua, milikilah mental yang pemaaf. Jangan mengikat orang lain dengan tuntutan moral. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksa anak-anak mereka untuk merawatnya 24 jam sehari ketika mereka sakit. Dalam kehidupan modern dengan ritme yang cepat dan tekanan yang tinggi, sangat sedikit orang yang bisa bekerja sambil merawat anggota keluarga dengan baik. Belum lama ini, paman saya mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus dirawat di unit perawatan intensif. Anak-anaknya sangat khawatir, tetapi tidak ada yang punya cukup waktu untuk terus-menerus berjaga di samping tempat tidurnya. Ketika kondisi paman saya stabil, keluarga dihadapkan pada dua pilihan, menyewa perawat atau bergiliran menjaganya. Namun, paman saya dengan marah menolak pilihan untuk menyewa perawat, menganggap bahwa jika anak-anaknya tidak merawatnya sendiri, itu berarti mereka tidak berbakti. Anak laki-lakinya terpaksa meminta cuti panjang dari pekerjaan, setiap hari datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Tetapi hal ini justru membuat keluarga putranya mengalami kesulitan keuangan yang serius. Orang tua yang bijaksana tidak akan menuntut anak-anaknya untuk merawat mereka terus-menerus, melainkan akan berusaha mengurus diri sendiri sebisa mungkin. Jika mereka punya uang, mereka akan menyewa asisten atau perawat untuk mengurus kehidupan sehari-hari dan hanya akan meminta bantuan anak-anaknya jika benar-benar diperlukan, seperti saat menandatangani surat persetujuan operasi. Dan jika mereka tidak lagi punya uang untuk mengurus diri sendiri, mereka juga tidak akan memaksa anak-anaknya untuk berkorban terlalu banyak. Ketiga, mentalitas untuk terus maju dan belajar melampaui diri sendiri. Orang bijak pernah berkata, hidup sampai tua, belajar pun sampai tua. Ketika seseorang senantiasa memelihara rasa ingin tahu terhadap dunia dan hasrat untuk belajar, percayalah, ia tidak akan pernah merasa tua. Penyakit, terbaring lemah di tempat tidur, dan tubuh yang rapuh memang seringkali membawa kita pada keputusasaan. Namun, jika kita tahu cara menerima dan menikmati hidup apa adanya, kita tidak akan lagi merasakan hari-hari yang kelam. Daripada hanya menghabiskan sisa waktu dengan pasrah, mari kita belajar untuk memperlebar cakrawala kehidupan kita. Biarkan diri kita hidup dengan damai di sisi orang-orang terkasih. Dan selagi masih bisa, tanamkan hasrat yang kuat untuk hidup dan bekerja secara aktif dalam proses pengobatan. Jangan pernah meremehkan mereka yang terbaring sakit, karena jika ada kesempatan sekecil apapun, mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa berjalan kembali, atau terkadang hanya untuk bisa menikmati makanan lezat yang bahkan telah dilarang oleh dokter.
Orang tua yang bijaksana akan tahu bagaimana memanfaatkan waktu-waktu terakhir mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak cucu dan mewujudkan keinginan-keinginan yang belum tuntas. Mereka tidak lagi takut pada kematian, melainkan menyambutnya dengan hati yang lapang dan damai. Manusia, ketika menua, tidak akan bisa lari dari siklus kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Yang perlu kita lakukan adalah menerimanya, menghadapinya dengan semangat yang membara, dan memberikan kelegaan bagi anak cucu kita, mengurangi sedikit beban kekhawatiran mereka. Dan di bagian selanjutnya ini, mari kita simak bersama sebuah kisah yang menyentuh hati. Ibu, hari ini aku dengar orang-orang bilang ibu itu wanita panggilan. Teman-temanku juga bilang begitu, tapi aku tidak mengerti apa artinya wanita panggilan, Bu. Saya menggeliat di tempat tidur, merasakan hawa dingin yang seolah mencengkeram dan membekap kulit saya. Sepertinya semalam hujan turun dengan sangat deras. Hujan yang diam-diam datang saat saya sudah terlelap. Lagi-lagi saya tidak bisa ikut merasakan segarnya air hujan untuk membasuh kesedihan yang lengket dan mengalir di sekujur tubuh saya. Menyedihkan sekali. Hidup dalam kesendirian terkadang membuat saya merasa begitu kecil dan malang. Tapi saya adalah tipe orang yang tidak ingin terlalu peduli dengan laki-laki. Dua kata, laki-laki, yang terdengar begitu agung dan penuh tanggung jawab itu, nyatanya telah membawa begitu banyak luka dan kesedihan dalam hidup saya. Sejak usia belasan tahun, saya sudah terbiasa ditatap dengan pandangan menyelidik dan penuh kebencian. Orang-orang selalu memandang saya seolah saya adalah aib yang berjalan. Mereka menyebut ibu saya wanita panggilan. Awalnya, saya sama sekali tidak mengerti apa arti dua kata itu. Saya justru merasa kata-kata itu terdengar menarik dan sering menggumamkannya dengan riang. Ibu, hari ini aku dengar orang-orang bilang ibu itu wanita panggilan. Teman-temanku juga bilang begitu, tapi aku tidak mengerti apa artinya wanita panggilan, Bu. Itulah pertanyaan pertama yang saya ajukan saat berusia 5 tahun. Saat itu, saya tidak tahu bahwa kepolosan saya telah tanpa sengaja menyabetkan cambuk yang membakar ke dalam hati ibu. Setelah kejadian itu, saya tidak bertemu ibu untuk waktu yang sangat lama. Ibu menitipkan saya pada nenek. Tahun itu, saya masuk kelas 1 SD. Seingat saya, sepanjang masa sekolah, ibu tidak pernah sekalipun datang ke acara pertemuan orang tua murid. Saya tidak punya ayah. Waktu kecil, prestasi saya di sekolah sangat buruk, sampai-sampai saya selalu berada di peringkat terakhir. Setiap kali pulang dari pertemuan orang tua, nenek selalu melampiaskan amarahnya kepada saya. Pernah suatu kali, karena nilai saya sangat jelek dan kebetulan suasana hati nenek sedang tidak baik, beliau membisikkan kata-kata pedas di telinga saya. Kamu itu sudah disekolahkan, jangan sampai membuat orang lain menghinamu. Atau kamu mau jadi wanita murahan juga, hah? Saat itulah saya mulai mengerti arti dari kata-kata yang membuat nenek dan ibu begitu terluka, seolah mereka tengah meronta-ronta di dalam kubangan lumpur yang kotor dan menjijikan. Saya pikir nenek tidak menyayangi saya. Masa kecil saya hanya diisi sedikit kebahagiaan, tapi penuh dengan kemalangan. Yah, kemalangan. Setidaknya begitulah yang saya rasakan. Karena dalam ingatan masa kecil saya, sepertinya tidak ada satupun kenangan indah, tidak ada satupun sahabat karib. Saya hanya bisa diam-diam memandangi anak-anak lain bermain dengan gembira, dengan perasaan iri yang mendalam. Setiap bulan, ibu selalu mengirimkan uang untuk nenek. Saya sangat merindukan ibu, tapi nenek selalu berkata bahwa ibu sedang bekerja di tempat yang sangat jauh, dan saya tidak bisa menemuinya. Apakah ibu hidup sendirian? Pasti ibu sangat kesepian. Otak sederhana saya saat itu tidak mampu membayangkan pekerjaan apa yang sebenarnya ibu lakukan. Lalu, pada suatu sore di malam tahun baru, ibu pulang mengunjungi saya. Ibu membawakan sangat banyak hadiah, baju, sepatu, dan sebuah boneka yang bisa tertawa dengan sangat kencang.
Ibu juga membelikan nenek sebuah syal beludru yang indah yang hanya nenek kenakan pada acara-acara penting. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saya benci dengan bau parfum yang menyengat dan pekat yang keluar dari tubuh ibu. Permata anak baik, di rumah dengarkan kata nenek ya. Nanti ibu pulang lagi, bawakan hadiah lebih banyak untuk Permata ya. Ibu berkata bahwa ia menyayangi saya, tapi suaranya bergetar dan bercampur dengan air mata. Ibu pernah bilang, wajah saya tidak mirip dengannya, juga tidak mirip dengan nenek. Nenek saya dulunya adalah kembang desa, begitu pula dengan ibu. Saya tidak secantik mereka, mungkin saya lebih mirip dengan orang yang saya bayangkan sebagai ayah saya. Namun, tubuh saya yang mulai beranjak dewasa juga mulai menarik perhatian orang-orang, seolah mereka tengah menanti lahirnya seorang wanita panggilan junior. Saya menangis, saya membenci semua orang yang memandang saya dengan hina. Saya bersumpah dalam hati, suatu hari nanti saya akan membuktikan kepada mereka bahwa saya tidak seperti itu. Saya suci, saya bersih, dan bahkan mungkin lebih baik dari ribuan orang yang dari luar tampak suci dan alim. Aku membenamkan diriku dalam belajar, dan terus belajar. Usahaku tidak sia-sia, prestasiku melesat dengan cepat. Saat aku diterima sebagai siswa terbaik di sekolah unggulan, aku pulang dengan kepala tegak. Setiap senyumku seolah menjadi tamparan bagi mereka yang pernah merendahkanku. Memangnya kenapa kalau aku anak yang mereka hina? Apa mereka bisa sehebat aku? Aku merasa sangat puas. Hari itu, nenek memasak semua makanan kesukaanku untuk merayakannya. Tapi, ibu tidak ada. Hal itu membuatku sangat sedih. Apakah ibu melahirkanku hanya untuk meninggalkanku begitu saja? Di hari sepenting ini, kenapa ibu tidak pulang untuk ikut bangga padaku? Aku membenci ibu. Hari pertamaku masuk sekolah adalah hari di mana ibu pergi untuk selamanya. Aku tertegun mendengar kabar itu. Jenazahnya diantar pada suatu sore yang kelabu dan sunyi. Aku berjalan seperti orang tanpa jiwa. Mataku terasa panas, seolah siap meneteskan darah. Melihat peti jenazahnya diturunkan ke liang lahat, nenek jatuh pingsan. Nenek sudah sering menangis sejak tahu ibu sakit parah. Dan aku, anak durhaka ini, apakah aku pernah tahu penderitaan wanita yang telah melahirkanku? Ternyata, nenek dan ibu sengaja menyembunyikannya dariku. Tak ada yang memberitahuku bahwa ibu mengidap penyakit mengerikan, HIV, penyakit yang seolah menjadi takdir bagi orang-orang seperti ibu. Semua orang telah pulang, aku masih duduk sendirian di pemakaman. Lalu aku menangis, akhirnya aku bisa menangis. Aku berteriak, aku memanggil-manggil ibu. Tanganku berdarah karena mencakar-cakar gundukan tanah yang masih beraroma wangi dari tubuh ibu. Aku menuntut ibu untuk hidup kembali, untuk menyaksikan hari kesuksesanku. Aku bahkan belum melakukan apapun untuk membalas penderitaannya. Siapa ayahku? Siapa pria kejam itu? Siapa dia yang bahkan tidak pulang saat ibu pergi untuk selamanya? Aku meraung-raung, tapi gundukan tanah itu hanya menjawabku dengan keheningan yang dingin. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali melihat foto ibu, air mataku kembali mengalir. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Aku mengguncang tubuh nenek. Nek, kenapa ibu tidak pernah memberitahuku siapa ayahku? Aku hanya ingin tahu, Nek. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Nenek tahu kan? Tolong beritahu aku. Nek, katakan sesuatu, Nek. Nenek terdiam lama, lalu bangkit menuju lemari altar ibu dan mengambil sebuah kotak kecil. Aku mengikuti tangan nenek yang gemetar dengan hati yang terasa membeku. Mungkin kotak kecil inilah yang menyimpan rahasia hidupku, rahasia yang bahkan sampai akhir hayatnya pun ibu tidak mau aku ketahui. Malam semakin larut, hanya terdengar desau pohon yang merintih ditiup angin dingin dan isak tangis dua jiwa yang kesepian basah oleh air mata. Nenek dan aku seolah kehabisan tenaga. Nenek memberiku sepucuk surat yang masih tersegel. Aku terduduk lemas di kursi, mataku tak lepas dari kertas yang masih menyimpan lipatan tangan ibu. Intanku,
Putri ibu yang baik, jangan marah pada ibu ya nak. Ibu tahu, ibu bukanlah ibu yang baik. Ibu tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Ibu tidak berani meminta maaf padamu. Dulu, ibu pernah berpikir hidup ini tidak ada artinya lagi. Tapi kamulah Intan yang memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Kamu adalah hal paling berarti yang pernah ibu lakukan dalam hidup ini. Ibu pernah sangat khawatir dan banyak berpikir, tapi akhirnya ibu cukup berani untuk memutuskan melahirkanmu. Ibu tahu masa kecilmu yang penuh keheningan. Ibu sendiri sangat takut setiap kali harus berhadapan dengan tatapan matamu. Tapi tahukah kamu, nak, takdir begitu kejam pada ibu. Apa salah seorang gadis 17 tahun hingga tubuhnya direnggut paksa oleh 3 pria bejat sekaligus? Seandainya ibu bisa menghancurkan bajingan-bajingan itu, tapi ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, ibu tahu ibu mengandungmu. Ibu sangat ketakutan. Siapa yang akan mengerti ibu? Ibu hanyalah korban pemerkosaan. Bagi ibu, hidup seolah sudah berakhir. Ibu belum pernah merasakan cinta, belum pernah tahu ciuman pertama, atau rindu dalam cinta yang indah. Tapi yang ibu dapatkan hanyalah kepanikan dalam diam dan rasa sakit. Perut ibu semakin membesar. Ibu tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Semua orang menganggap ibu adalah gadis murahan dan tidak bermoral. Sayangku, ibu tidak bersalah kan? Tapi bahkan melompat ke sungai pun tidak akan bisa membersihkan aib ini. Semua orang menjauhi, bahkan meludahi wajah ibu. Dan ibu tidak cukup kuat untuk bangkit. Ibu ikut orang ke kota, bekerja di dunia malam. Ibu terjerumus ke dalam dunia kelam. Dunia di mana tidak ada yang peduli siapa ibu atau apa yang ibu inginkan. Di sana yang ada hanyalah bahasa tubuh dan uang. Hidup terus berjalan, dan baru sekarang ibu bisa menuliskan kata-kata ini untukmu. Nak, beginilah ibumu. Jika kamu membenci atau malu karena ibu tidak akan menyalahkanmu, karena kamu berhak mendapatkan yang lebih baik, tapi ibu tidak bisa memberikannya. Putriku, belajarlah yang rajin dan jaga dirimu baik-baik ya. Tahukah kamu, ibu sangat ingin suatu hari nanti melihatmu mengenakan gaun pengantin, bahagia di sisi orang yang kamu cintai. Tapi sepertinya sudah tidak ada waktu lagi. Takdir ibu hanya sampai di sini. Jangan menangis karena ibu ya. Ibu hanya akan bahagia jika melihat putri ibu tersenyum. Senyummu sangat manis. Ingat, jaga nenek baik-baik. Ibu adalah anak yang durhaka. Seumur hidup tidak bisa membalas apapun untuknya. Ibu bersalah pada nenek dan juga padamu. Ibu mencintaimu. Aku bersandar dalam pelukan nenek. Di luar, angin dingin terus menderu sepanjang malam itu, dan juga di hari-hari setelahnya. Kisah yang begitu menyentuh dan mengharukan, bukan? Sebuah pelajaran tentang pengorbanan seorang ibu yang tak terbatas dan betapa pentingnya memahami sebelum menghakimi. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir cerita di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak orang mendapatkan pesan berharga ini. Kami juga ingin sekali mendengar pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang perjuangan sang ibu dan putrinya? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.